Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Selamat siang, Pak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bapak Endar ini mengajar matkul apa ya? Saya mengajar informatika. Informatika. Di kebetulan di SMA Pamutan ini, Ya. saya mengajar di kelas 11. Informatika di kelas 11 nih, Pak. Sudah berapa lama Bapak mengajar informatika? Saya mengajar sudah 3 tahun, Mbak. Sudah 3 tahun. Bu Indri, 3 tahun sudah pernah menjadi koordinator PLK juga. Sudah memenuhi syarat menjadi seorang guru yang profesional ini sebenarnya, Pak. Itu, insya Allah, amin. Amin. Oke. Untuk dalam percakapan kali ini adalah percakapan pra-observasi. Siap. Sebelum jenengan masuk ke kelas nih, Bapak. Betul. Tujuan pembelajarannya ini dicapai untuk anak-anak saat pembelajaran itu yang ingin dicapai gimana? Yang ingin saya capai bersama anak-anak dalam pembelajaran itu bagaimana anak-anak itu dewasa ini bisa memecahkan sebuah masalah itu menggunakan prinsip yang kebetulan sesuai dengan pasalnya, yaitu elemen berpikir komputasional tersebut. Oke, berarti Bapak ingin peserta didik mampu berpikir komputasional di era zaman seperti ini, ya Pak ya? Untuk memecahkan masalah sekitarnya. Kemudian untuk area pengembangan dari yang ingin dicapai. Untuk area pengembangan itu seperti ini, Bu. Jadi anak-anak itu dewasa ini dekat sekali dengan gadget atau apapun, aplikasi, bahkan dari yang positif sampai negatif juga ada. Nah, area pengembangannya itu seperti ini. Saya ingin anak-anak itu memahami dan memecahkan sebenarnya apa sih yang kita gunakan saat ini, aplikasi tersebut, kemudian manfaatnya, kelebihan dan kekurangannya, agar mereka itu bisa mengetahui kebutuhan dari aplikasi tersebut itu. Nanti di dalam berpikir komputasional itu tentu saja ada kerangkanya, ya. Ada dekomposisi masalah, terus kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, terus yang terakhir adalah algoritma yang akan digunakan. Iya, banyak makanya di dalam. Tadi ada komposisi, terus pengenalan pola, pengenalan pola, abstraksi. Terus yang terakhir tadi apa, Pak? Algoritma yang akan digunakan untuk menentukan keputusan nanti. Kemudian untuk strategi yang jenengan persiapkan, bahan-bahan atau medianya? Yang untuk strateginya saya memanfaatkan itu, collaborative learning. Berarti saya mencoba untuk anak-anak ini saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya berikan mereka kasus-kasus nyata seperti misalkan bagaimana sih seorang driver Gojek atau Grab atau pemilik ride hailing bagaimana mereka bisa mendapatkan orderan yang datang dari customer. Otomatis kan nanti akan melibatkan banyak banyak sisi di sini, dari sisi klien, kemudian sisi driver, terus ada sisi pengembang. Nah, anak-anak itu kita akan dengan menggunakan berpikir komputasional ini, anak-anak mencoba untuk mendekomposisi masalah. Oh, harusnya seperti apa nih? Jadi sebenarnya apa sih aplikasi yang kita gunakan ini? Bekerja di bawah apa sih? Misalkan kita klien, terus kemudian ada driver. Gimana sih caranya kita tuh si klien bisa bertemu dengan driver? Nah, bagaimana dan siapa yang membagi orderan tersebut? Nah, itu kita dekomposisikan dulu. Kemudian pola-polanya kita gambarkan dulu. Anak ini nanti dengan berkolaborasi bersama temannya, nanti mereka akan mencoba untuk saling bertukar pikiran, berpendapat. Kemudian, oh seperti ini, nanti lebih baiknya di sisi ini kita kembangkan seperti ini. Jadi nanti jenengan itu strateginya kolaboratif learning, terus memberikan masalah itu seperti project based learning ya, Pak? Iya, PPL nanti untuk model pembelajaran. Kemudian tadi ada kelompok-kelompok, itu nanti anak dibagi kelompok dalam mungkin anak-anak yang kita bagikan menjadi beberapa kelompok, kemudian kita masing-masing kelompok boleh kita menggunakan pembagian masalah ataupun satu masalah untuk dikupas oleh beberapa kelompok ini dengan menggunakan saya pikir harusnya menggunakan HOTS atau higher order thinking skill. Berarti mereka harus mencoba untuk menyampaikan sesuai dengan pandangan atau eksplorasi pemikiran mereka sendiri. Jadi satu masalah tapi memiliki pemecahan yang berbeda-beda. Seperti itu harapannya. Harapannya seperti itu. Kemudian saya ingin tanyakan,
jenengan pelajaran besok itu kan kognitifnya adalah anak dapat menemukan masalah-masalah di kemudian keterampilannya dia bisa membuat sejenis alur dari pemecahan masalah tadi. Kita akan ajarkan mereka untuk membuat alur dari sebuah masalah itu untuk kemudian dicarikan algoritma yang sesuai. Jadi algoritma itu adalah semacam alur yang harusnya bagaimana untuk mendapatkan efisiensi dari pemecahan masalah tersebut. untuk keterampilan Itu nanti untuk akhirnya. Kalau untuk kan berarti kognitifnya sudah, keterampilannya sudah, pasti ada afektifnya. Iya. Afektifnya itu mengharapkan apa sih dari anak-anak? Saya mengharapkan anak itu bukan saja sebagai konsumen ya. Kita negara Indonesia itu merupakan konsumen untuk dalam dunia digital itu nomor 1 di Asia Tenggara. Jadi kebutuhan atau istilahnya kita terlalu addicted kepada hal-hal yang berbau digital. Jadi kalau seandainya kita hanya menggunakan tanpa mengetahui apa saja yang berjalan di belakangnya, otomatis kita kan selamanya menjadi user end. Jadi saya ingin mengajarkan anak-anak dan mengharapkan anak-anak ini besok bisa, jika menemukan sebuah permasalahan, mereka harusnya bisa mengembangkan pola pikir mereka sendiri dengan apa yang sudah mereka pelajari untuk menciptakan sebuah solusi dari masalah tersebut. Dan akhirnya mungkin menciptakan aplikasi mereka sendiri gitu, karya anak bangsa. Berarti jangan mengharapkan anak itu dapat berpikir kritis dan kreatif ya Pak ya? Oke, untuk mengikuti perubahan karena tantangan zaman tersebut. Oke, untuk selanjutnya kira-kira ini kan praobservasi, jenengan mau melakukan pembelajarannya itu kapan nih Pak? Mungkin bisa minggu depan ya. Minggu depan saya jadwalkan untuk mempraktekkan langsung dari elemen berpikir komputasi tadi gitu. Untuk harinya sudah ditentukan belum Pak? Sudah, mungkin 2 atau 3 hari lagi. Ya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, untuk kesempatan hari ini terima kasih Bapak waktunya sudah bercakap-cakap mengenai praobservasi di kelas. Semoga nanti waktu pembelajaran di kelas berjalan lancar, sukses. Amin, terima sesuai kasih. tercita-cita. Alhamdulillah, ini harapannya seperti itu. Oke. Untuk percakapan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri untuk bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak akan akan lagi. Pertama Mas Dua, kedua Mas Ayat, Eza dari Erwin, Abi, Orik, dan sebagainya. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar kembali di materi informatika. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Oke ya? Oke, kita kemarin itu sudah belajar tentang algoritma pemrograman menggunakan bahasa Python. Di dalam fundamental belajar bahasa Python itu ada 3 hal yang harus kalian kuasai atau kita sudah pelajari kemarin. Yang satu, pertama adalah variabel. Yang kedua, input dan output. Yang ketiga adalah kondisi atau condition. Oke, Pak Enggar mau bertanya atau memberikan kesempatan kepada kalian. Siapa yang bisa memberikan contoh variabel? Ada? Ya. Mana Safi? Apa itu warna bendera Indonesia? Oke, apa itu warna bendera Indonesia? Ini sebuah pertanyaan atau jawaban Safi? Pertanyaan. Jadi kita punya variabel pertanyaan satu ya. Oke, pertanyaan. Pertanyaan satu. Apa warna bendera Indonesia? Oke, variabel berikutnya ada bisa memberikan contoh. Dia bertanya apa yang Oke, kapan Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Tanggal berapa Indonesia merdeka? Oke, pertanyaan yang bisa menjawab ada saya. Apa bendera Indonesia warnanya? Merah dan putih. Jawaban satu. Kenapa kok Pak Enggar menulis jawaban? Karena ini adalah sebuah variabel. Jawabannya adalah merah dan putih. Jawaban yang kedua. Pertanyaan dari tanggal berapa Indonesia merdeka? Mas Azizat, 17. Oke, jawaban kedua. Ada 17.
Oke, ini adalah variabel. Nama dari variabelnya adalah pertanyaan 1, pertanyaan 2, jawaban 1 dan jawaban 2. Nilainya adalah apa warna bendera Indonesia. Terus kita akan memberikan titik di sini. Oke, sekarang ada yang tahu kenapa kok yang atas ini pakai titik ini, sedangkan yang angka 17 tidak menggunakannya? Ya, Mas Ebi? Karena yang asli sepatu. Ya, Mas Ebi coba bilang seperti tadi. Karena itu adalah industri. Ya, yang menggunakan tipe titik seperti ini adalah tipe data string. Terus kemudian kalau tidak menggunakan artinya apa? Enggak. Enggak gitu. Ya, kalau yang tidak pakai petik apa namanya enggak? Sudah enggak? Oh tidak ada apa. Vanessa tidak bisa. Indri tidak bisa. Oke, siapa yang punya kesempatan jawab akhirnya sih? Masih lagi. Integer. Oke, semua ini disebut dengan string. Kemudian yang tidak ada petiknya kita sebut dengan integer. Oke, string integer itu disebut dengan tipe data. Oke. Terus kemudian kita sudah belajar variabel ini. Sebenarnya kalau kalian nanti menjawab pertanyaan ini dua ini benar, seharusnya Bapak Ibu kalian itu memberikan nilai berapa? 100. Berarti kita butuh satu variabel lagi ya? Ya, variabel berikutnya kita kasih nama apa? Nilai. Dia akan menyimpan angka 100 karena pertanyaannya benar semua. Oke, ini semuanya adalah variabel. Yang mana nanti input dan output akan menentukan. Jika pertanyaan 1 kamu jawab salah, berarti harusnya di sini bukan nilai 100 nilainya 50 karena hanya ada 2 pertanyaan. Kita kembali kita menunjukkan berikutnya sebuah kondisi. Oke, Pak Igar akan mengingatkan kembali. Jika kalian sudah mengingat variabel, kemudian input dan output, kita akan mengingat kembali yang kondisi. Seharusnya biasanya setelah mendapatkan nilai, kalian akan mendapatkan apa lagi? Grade. Apa itu artinya grade? Tingkatan. Jadi misalkan, Pak nilai 100 berarti nilainya harusnya apa? Grade-nya harusnya A. Oke, berarti A ini berarti apa? Bertipe string. Oke, sudah kita sudah belajar kembali tentang kita variabel, input output dan sebuah kondisi. Oke, ini adalah apa namanya? Materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Berikutnya Pak Igar bertanya pada kalian. Jika ini akan menuju ke ini, sebelah saja deh. Jika kita bisa memasukkan ini ke dalam sebuah algoritma, kita sudah paham ini variabel, input output dan kondisi. Maka algoritma itu biasanya disebut dengan apa? Sebelum masuk ke dalam program Python, pseudocode. Jadi itu adalah sebuah logika algoritma yang nanti kalian terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, sekarang gini, Pak, apakah algoritma itu bisa menggunakan bahasa Indo, bahasa Indonesia? Ada yang bisa jawab? Apakah harus selalu menggunakan bahasa Python atau yang lain? Tidak. Jadi pseudocode itu merupakan terjemahan. Jika kalian menghadapi sebuah masalah dan kalian menerjemahkannya ke dalam algoritma, maka kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Oke, sudah. Kita akan tahu, Pak. Tapi Pak, ini langsung aja tak tahu. Buktinya apa ya? Iya. Oke. Siap ya? Gak apa, santai kayak gitu, Ren. Kamu nggak ngerti apa-apa. Oke, siap ya. Baik. Oke, untuk menambah semangat hari ini karena dari awal kita sudah berlumut-lumut ya, mari kita ajak SPG bersama-sama. Oke, siapa yang bisa menemani di depan untuk membimbing teman-temannya? SPG, Mbak Nesha, silakan Nesha. Katakanlah dulu, Mbak. Sebelumnya kita mulai SPG, saya mohon kalian sedikit. Buat nambahin SPG-nya yang akan jalan itu nah, kita beli sendiri ya. Terus lagi kita dia nah, satu-satunya itu dari sama-sama. Jadi Bapak itu namanya? I'm
belajar bersama dari kalangan masing-masing yang baru, yakni berpikir komputasional. Tapi sebelum itu, Pak Indra akan membagikan kertas-kertas nanti. Kita akan menggunakan metode kertas, ya. Oke, sudah ready semuanya kertasnya? Baik, kalau sudah, Pak Indra akan membagikan. Pak Indra akan memberikan awal diagnostik, ya. Silakan disiapkan kertasnya untuk Pak Indra menuliskan. Pertanyaan pertama, apa fungsi dari variabel di dalam Python? Ini tergantung sinyalnya, biasanya rekam biasanya tidak. Oke, kasih pelanggaran ya. Yang belum siapa? Coba bilang lagi yang belum. Agar saya ulang ya. 16 masih kurang 1. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya, apa fungsi dari variabel di dalam Python? Silahkan dilihat ya. Sintaks yang benar untuk mencetak teks hello di dalam Python apa? Yuk, silakan. Baru dapat kanan. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa hasil dari kode berikut? 3 ditambah 2 dikali 2. Apa hasil dari kode berikut? 3 ditambah 2 dikali 2. A10, B7, C8, D9. Oke, next question. Apa peran dari if di dalam Python? 1 mengulangi blok kode, 2 mengeksekusi kode blok berdasarkan kondisi tertentu, C menyimpan nilai variabel, dan D menghentikan program. Oke, jangan mas. Kelas 1. Siapa yang respon? Dulu, masih kelas 1 ini siapa ini? Sudah. Next question, bagaimana cara mendefinisikan sebuah fungsi di dalam Python? 1. Def nama fungsi, B. Function nama fungsi, fun nama fungsi, dan define nama fungsi. Silakan sesuaikan dulu jawabannya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh perintah return di dalam sebuah fungsi? Return di bagian nilai dari sebuah fungsi pasti ada return. Fungsinya apa? 1. Menghentikan fungsi, 2. Mengembalikan nilai dari fungsi, 3. Mengambilkan nilai di layar, 4. Melakukan pengulangan. Apa hasil kode dari berikut? Ingat fungsi len itu apa? Ya, lupa. Silakan dikerjakan seperti saya. Apa ada dari fungsi len? Silakan. Apa yang sudah tahu? Oke, masih ada betul lagi. Mas Arya salah. Halo. Apa guys? Pertanyaan 8, untuk apa orang auto-takut? Sama dengan. Untuk apa fungsi dari itu? 1. Menugaskan nilai ke variabel, 2. Membandingkan 2 nilai, 3. Melakukan operasi matematika, dan terakhir membuat variabel baru. Sama dengan. Oke. Kelas 1? Ayo, oke, sudah. Next question, apa yang akan terjadi jika kita mencoba mengakses indeks yang tidak ada di dalam list? Apa yang akan terjadi jika kamu punya 1, 2, 3 dan kamu aksesnya 4? Hasilnya apa? Last question, apa yang akan terjadi jika kita mencoba mengakses indeks? Apa yang dimaksud dengan list di dalam Python? 1.
Satu, tipe data yang berisi pasangan nilai kunci. Dua, tipe data yang menyimpan kumpulan elemen. Oke ya. Terus tipe data yang menyimpan satu nilai saja. Terus yang terakhir, tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai. Boleh ya. List ya. Oke, baik. Terima kasih, kita akhiri listnya. Alhamdulillah. Ternyata ada yang betul semua. Yang betul semua adalah player nomor 7. Siapa kan dia? P7 ada? Oke, di luar sana hasilnya sama, tidak diduga. Oke, terima kasih. Baik, itulah asesmen namanya. Itu mungkin bahasa kita telah lumayan mendapatkan pelajaran dari yang sebelumnya. Kita masih ingat. Oke, terus kemudian sebenarnya apa yang kita belajar dari ini adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada yang tahu? Berpikir komputer apa? Komputer itu adalah sebuah alat yang menyimpan perintah-perintah. Jadi apa yang kamu lakukan di dalam komputer nanti akan secara berubah dan bisa dieksekusi. Terus kenapa kita harus berpikir dengan caranya komputer? Karena dengan menggunakan cara komputer maka kita akan menghindari yang namanya kesalahan. Jadi apa yang kalian lakukan itu harusnya jika kalian berpikir secara benar dan mengikuti urutan segala sesuatu nanti akan bisa dibacakan atau diselesaikan. Baik, kami akan menunjukkan tujuan belajar kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Kedua, merancang dan mengimplementasikan algoritma pemrograman dengan baik. Dan terus ketiga, menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya ada dari kalian sudah pernah menggunakan aplikasi di HP yang menggunakan layanan dari luar. Contohnya Gojek, Grab ada? Ada. Nanti siapa pakai Grab? Pernah digunakan untuk apa Mbak Risa? Pesan makanan. Oke, Mas Heri ya, Mas Heri ya? Yang mana? Oh, Mas Heri apa? Ya, Mas Heri sudah pernah pakai Gojek atau Grab? Oh, Shopee, Mas Heri pakai Shopee. Belanja apa Mas? Mainan? Pertimbangan untuk menimbang baik dan benar. Oke, ada yang pernah menggunakan aplikasi pinjol? Ada. Oke, baik. Jadi gini, apapun aplikasi itu berjalan karena berdasarkan sebuah perintah atau urutan. Sekarang Anda akan menunjukkan materi kita hari ini. Oke, berpikir komputasional ada 4 tahapan. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian pengenalan pola, terus abstraksi dan kemudian algoritma. Berikutnya, dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian yang kecil-kecil. Contoh membagi tugas dalam bersikap keras. Tiket kalian itu nanti ada yang kerjain membersihkan debu, lantai dan sebagainya. Kita bagi. Apa yang harus dilakukan untuk tiket? Kalian bagi per orang, ya. Terus pengenalan pola, mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya, menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Setiap hari Senin jadwalnya apa pelajarannya. Kalian akan membawa buku yang ada di bawah list Senin. Oke, kemudian abstraksi, fokus pada hal yang penting-penting saja. Jika kalian menulis tugas atau mengerjakan UTS, tentu saja kalian tidak perlu mikir pensilnya dari mana, betul? Otomatis dari orang tuh. Wah, dikasihnya uang atau pensil? Wah, ya. Kalau langsung dikasih pensil berarti orang tua berpikir komputasi. Karena kalau uangnya nanti dibaca. Next, algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contoh, langkah-langkah membuat diagrus. Pertama apain? Kedua, memasukkan. Sampai mengatur menjadi sebelah mie goreng. Kemudian kita bikin nasi goreng. Kita bikinnya ya, setelah kita bikin mie, kita bikin nasi goreng. Untuk dekomposisi, kita akan jadi dalam lagi. Satu, sebelum membuat mie, pasti butuh alat, kemudian bahan sama bumbu. Setelah itu, kita ambil lagi langkah-langkahnya. Kenapa kok harus ada langkah-langkah? Karena kalau aja belum matang, kamu sebelum minyak kita jadi enggak? Nah, itulah fungsi dari langkah-langkahnya. Terus kemudian dekomposisi lagi, dekomposisi alat. Kalian butuh apa aja sih? Pertama kom. Oke, dua, sutil, panci, spatula juga. Terus dekomposisi bumbunya ada apa aja? Oke, dekomposisi bumbunya berapa aja? Garam. Jadi komposisi langkah-langkah. Yang pertama panasin mie, ya, goreng telur dan bumbunya, buat bumbu gitu ya. Sampai terakhir. Kemudian pengenalan pola. Kali untuk membuat satu porsi nasi goreng kita membutuhkan 10 menit. Nah, kalau seandainya kalian bikin atau kalian buka warung, kalau satu kali bikin 10 menit, maka kalau 100 kali sana dari 100 menit ya. Ya, kita efektif atau tidak? Tidak. Oke, berarti kalian harusnya buat bumbunya dulu. Next. Nah, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw karena bumbunya kotor. Sebetulnya karena kue tiaw memiliki pola yang hampir sama meskipun biasanya berbeda. Oke, next. Oke, kita menuju abstraksi. Sinyalnya agak melek ya. Oke, agar lebih efektif dan efisien, dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Dalam waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi, tapi dengan cara yang tadi kita siapkan semua bahan dan alatnya. Oke, kita membuat nasi goreng tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap. Abstraksi itu kayak pulpen tadi, kamu tidak perlu tahu pulpen itu bagian gimana. Yang penting orang tua bikin pulpen, kamu tidak perlu tahu kecapnya dari mana, dari kedelai atau apapun. Yang penting kamu hanya butuh langkah-langkah, bahan dan yang lain-lainnya. Terus kemudian algoritma, ini adalah yang tahap terakhir untuk memecahkan sebuah masalah. Oke, algoritmanya adalah dalam membuat nasi goreng kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkahnya secara logis berurutan mulai dari proses awal membuat dan ini sampai dengan proses penyajian. Nah, ini adalah sebuah langkah dari algoritma. Satu, panaskan minyak, goreng terlebih dahulu, masukkan nasi dan kemudian cek rasa. 4 urutan langkah tadi adalah yang dilakukan kalian atau bapak ibu bergumul kalau sedang bikin nasi goreng. Oke, sudah. Pertanyaannya,
Jikalau kalian mau berangkat sekolah, algoritma pertama kali setelah bangun tidur ngapain? Bangun tidur, terus mandi. Jangan lupa membasuh gigi. Jangan lupa WAC. Ya kalau kalian sih jangan lupa WAC doi sampai di saya. Ya oke. Berikutnya kita akan masuk ke implementasi ke dalam materi. Kalian sudah belajar tadi 4 tahapan atau 4 yang kita perlu pelajari. Pertama adalah dekomposisi, kedua adalah pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Baik, silakan dilihat lagi ini videonya. Kita akan bahas bagaimana cara kerja atau algoritma cyberbullying dalam menangani konten utamanya. Langsung aja kita simak videonya. Selain sadari kalian yang berkaitan dengan algoritma dan contoh atau mengenai algoritma trik atau tips mengatasi sistem algoritma. Bagaimana pembedaan kalian itu tergantung dari rating kalian sendiri dan catat di butik. Sekali lagi bilang bahwa ini hanya sekedar informasi pembelajaran dan kita sama-sama tahu tata kerja aplikasi butik. Oke, mulai. Pada sebuah bilas lain berbagi tumpangan atau red tagging memiliki sistem yang unik dalam proses melaporkan yang masuk mulai dari kanan customer hingga bisa diterima oleh drivernya. Aplikasi butik sendiri menggunakan teknologi cloud computing sebagai media dan untuk memproses setiap data yang ada. Kalau di cloud computing sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem yang menggunakan perangkat fisik seperti komputer atau server. Singkatnya, duri tidak menyimpan dan memprosesnya data komputer atau server mereka sendiri dengan melainkan disimpan di cloud atau di cloud. Selain itu, mereka simpan semua data dan menyimpan driver ke komputer fisik atau server fisik mereka sendiri untuk mereka kewalahan. Teknologi cloud computing sendiri. Berarti masanya ini berada di sini, berarti dia berada di titik dari XJ, banyak XJ dulu. Dari X berapa? Oke, Mas Boy berada di Mas Boy ya. Berada di X0, terus kemudian D1. Kita singkat menjadi 0 dan 1 ya. Terus kemudian ada drivernya, ternyata Mas Ujo atau Mas siapa nih? Mas driver. Mas Rian kebetulan ya, usaha sukses. Ternyata Mas Rian berada di titik X3 dan JI 3. Berarti dia berada di sini. Ternyata Mas Rian ada di sini. Ini kita kasih nama R atau Rian. Jadi yang pesan namanya Roy. Yang Gojek yang namanya nih, Roy dan Y. Nah, jaraknya segini. Kira-kira kalau ternyata ada driver wanita, kita kasih nama Dista ya. Dista ternyata berada di titik 4 yang jauh kita. 4 2 kan? 4 dan 2 Dista. Sorry, tadi sini aja. Rian. Sama dengan tadi berapa? 3. Sedangkan Dista berada di titik 4 2. Sini dia. Dista berada di titik X 4 dan Y 4 dan 2. Menurut perhitungan kalian, harusnya hal yang paling penting dari pembagian orderan dari server tadi apa? Yang paling penting variabel apa? Variabel apa? Kalau variabel jarak. Terus kemudian variabel apa lagi? Kamu boleh, tapi bisa jadikan. Oke, kalau kita menggunakan titik, itu kita menggunakan logika yang sangat sederhana. Jadi kalau kamu menggunakan titik ini, itu paling memberikan ilustrasi ini karena kita berada dan kita menggunakan autolis. Tapi kalau kalian bisa menggunakan atau kalian punya akses API-nya Google, maka kalian bisa menggunakan API. Ada yang tahu? Next. Jadi, Gojek itu, bagaimana dia bisa mendapatkan, nggak usah gambar kayak gini, tapi dia otomatis dapat jarak. Gojek itu menggunakan yang namanya API dari Google. Dia pinjam API Google yang namanya Maps. Jadi, dia bisa tahu, kan di kondisi jalan di Indonesia itu tidak lurus ya. Gimana tidak lurus. Nah, Maps ini langsung menghitung jaraknya, misalkan, oh ternyata jaraknya Rian tadi 3 km. Ternyata jaraknya Mbak Dista adalah 5 km. Kira-kira yang dapat orderan siapa? Mas Rian. Ternyata Mbak Dista nggak dapat orderan. Terus kalau kita ini pakai Maps, sedangkan kita untuk kepentingan belajar, kita harus tahu bahasa Pak Guru harus bisa memberikan ilustrasi yang paling tepat. Berarti menurut kamu, bagaimana cara menghitung ini ke sini, dan ini ke sini? Wes, cara paling primitif dan sederhana kita bisa menggunakan yang namanya penggaris. Kalian bisa menggunakan penggaris. Atau cara kedua, apa cara kedua? Ini apa? Koordinat, dengan membandingkan koordinat. Jika kita sudah membandingkan koordinat, itu sama dengan kita menggunakan penggaris, maka akan keluar hasilnya perbandingan jarak. Oke, setelah itu, setelah kalian jarak, tadi apa yang membuat driver itu bisa mendapatkan orderan? Ya, kali ini, dia nggak tiba-tiba, woi, orderan woi, ternyata jadi itu jauh nggak? Tidak, berarti apa namanya? Kondisi. Res? Terus yang terakhir apa? Kalau ternyata Mas Rian ini kok kelakuannya agak sopan, nggak bisa sopan banget. Kira-kira apa itu namanya? Nah, di bahasa Inggrisnya apa ini? Ya, nanti bintang ya. Berarti bintangnya 5, ternyata Mas Rian ini bintangnya jadi 3. Kira-kira yang dapat siapa? Dista. Oke, pernah nggak kamu nunggu driver kok lama banget? Terus kamu jengkel, ternyata dia kok barangnya darat. Kamu sudah berikan dia nilai 3. Berarti kilo-kilo nanti next order. Dapat nggak dia order? Kenapa? Mana ratingnya rendah, sudah di bintang 1. Jadi Mbak Dista tadi yang sudah bintang 5, ternyata dia mau nyampe ke tempatnya Mas Royan itu lama banget. Mas Royan akhirnya dapat yang siri, battery, Rian. Nah, kemudian setelah itu, Mbak Dista di bintang 1. Rating yang diturunkan menjadi bintang 1. Harusnya 5, tapi 1. Nah, itu akan mempengaruhi orderan berikutnya untuk Mbak Dista. Kira-kira berarti pertimbangannya apa kan? Hanya 3 ini untuk menentukan bagaimana saya membantu orderan pada driver. Atau masih lagi? Apa lagi? Faktor jaringan, nice. Yang paling terakhir. Bukan, yang berapa tapi ini sangat berpengaruh. Jadi jaringan itu akan sangat mempengaruhi. Ketika jaringannya ada masalah, otomatis hubungan antara driver dan customer itu akan terputus. Ya, meskipun dia hanya balas tapi kalau jaringannya kacau kan nggak bisa ya. Ya. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan dan pengimplementasi berpikir komputasi nasional. Berarti kita tahu ada variabel jarak, respon, rating, kemudian jaringan. Nah, akhirnya akan menunjukkan kebetulan di laptop sedang bermasalah.
Oke, gitu aja. Sekarang kita akan mencoba untuk menemukan masalah di sekitar kalian. Pak Enggar ingin membagi menjadi 3 kelompok. Nanti bisa bagi angkanya jumlahnya berapa? Silakan tentukan. Silakan ditemukan masalah sekitar yang berada di sekolah ini. Karena kita adalah warga di sekolah, otomatis masalahnya adalah masalah yang berada di sekolah. Baik, silakan Pak Enggar beri waktu untuk berdiri dan menyusun teman masing-masing. Terima kasih. Silakan temukan dulu permasalahannya untuk kemudian nanti dibacakan di depan saat presentasi ya. Silakan dicari permasalahan yang sering terjadi di sekolahan. Seperti tadi Pak berikan contoh saat kalian pertama kali bangun itu harus ngapain. Nah silakan dicari permasalahan yang seperti itu untuk kemudian diterapkan berpikir komputasional yang menggunakan 4 hal. Tadi apa? Dekomposisi, terus kemudian pengetahuan pola, terus aplikasi, lalu algoritma. Jadi aplikasi Gojek dan driver semuanya. Gojek, Grab, terus kemudian Shopee, Tokopedia semuanya menggunakan perangkat berpikir komputasional, oke ya, untuk melakukan atau operasi di dalamnya. Nanti silakan dibikin ketua kelompoknya, lalu kemudian silakan bagi siapa yang akan menyampaikan per poin bagian-bagian nanti, yang di komposisi siapa, kemudian yang nanti abstraksi siapa, kenal pola siapa. Kemudian pas ingat tadi kita sudah menyinggol atau mengingatkan ada yang namanya sudut ya. Nah silakan nanti untuk sudutnya ditulis di depan gitu. Sudut itu sebenarnya sudut itu bisa menggunakan bahasa Indonesia karena sudut itu artinya adalah alur longgar. Tapi yang untuk codingnya nanti Pak akan menyediakan iPad untuk kalian pindahkan codingannya atau sudutnya kalian klik di iPad, kemudian dicoba ditampilkan di eksekusi algoritmanya. Paham ya? Ya silakan masih dulu berapa lagi? Sudah selesai? Oke, mau lagi dulu.
Sudah? Oke, sekarang silakan merasakan ya. Mau dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Karena yang mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1 sudah sedia depan. Silakan maju boleh apa saja kalau nanti jadwal. Terus kemudian setiap orangnya nanti bisa membacakan per subbabnya. Jadi misalkan ya, Mas Royan membacakan di komposisi, terus Mbak Dita membacakan pengenalan pola, terus kemudian berikutnya. Silakan ditunjuk kembali ya. Oke, sudah siap ya. Berarti sediakan Pak 6 orang anak masuk. Ya. Atau benar ya sekarang bagian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masalah transfer dan ada di waktu atas. Saya silakan Ibu. Saya yang tidak jawab. Saya yang salah. Kita langsung ke presentasi. Deskripsi masalah dari kata seorang siswa di sekolah dan waktu mereka untuk belajar. Dia perlu mengoptimalkan waktu belajar dan memprioritaskan untuk belajar. Dan ada beberapa nasional yang dilakukan oleh siswa tersebut yang harus dipikirkan secara satu posisi. Siswa mengidentifikasi bahwa masalah utama adalah membagi waktu belajar untuk setiap mata pelajaran. 2. Masalah berikutnya menentukan prioritas belajar dan memastikan waktu belajar sebagai dalamnya. Kita pikiran dua hal ulang. Pertama adalah siswa yang bahwa pelajaran yang juga prioritas dia pada prioritas. Kedua adalah siswa mengalami ulang untuk melakukan atau pelajaran berdasarkan prioritas. Jadi selanjutnya akan menjadi informasi sama informasi yang kuat tentang mata pelajaran, identitas dia, dan prioritas yang mata pelajaran. Yang kedua informasi dan informasi seperti tahu tentang skema pelajaran atau belajar spesifik tidak ditemukan dalam solusi. Hasil hasilnya yaitu fisika dan biologi. Kemudian dari kami inilah hasil dari penilaian buat, yaitu hasilnya yaitu fisika dan biologi. Itu hasil dari analisis penggunaan antar. Apakah ada pertanyaan? Saya akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya, kelompok kedua ya masuk. Bisa duduk ya, baik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lain berkata saya Abi, Saya Rian. saya juga. Saya cinta. Dan kami akan menanyakan atau menolakkan tentang menolak anti sehat. Nah, kita juga tahu kalau kita juga ingin makanan kami itu memiliki kandungan gizi dan harga serta 5 gizi yang setara. Nah, sebelum itu kita sudah berdiskusi dan sudah mendapatkan pola algoritma yang akan ditulis oleh Mas Yuda dan ditulis oleh saya. Dan kita kembali fokus pada pertama dari kelompok gizi, yaitu siswa mengidentifikasi suatu masalah serta memilih makanan sehat, memenuhi anggaran dan pertimbangan kandungan gizi minimum. 2. Pengenalan pola. Siswa mengenali pola bahwa makanan yang memenuhi batas anggaran dan menyediakan gizi tujuan. Untuk abstraksi, siswa hanya mengakibatkan harga dan nilai gizi makanan. Sedangkan hal lain seperti jenis atau rasa makanan yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan diskusi kami mengenai permasalahan yang terjadi di sekitar sekolah perempuan, yakni mengelola sistem penunjangan hukum di perpustakaan. Saya dari Kementerian, saya Hati, saya Ijaz. Saya Intan, saya Sasa, saya Noviana. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Hati, Salsa, dan Yasin. Dan untuk pembuatan algoritma akan ditulis oleh Intan. Penyampaian materi saya silakan kepada Hati. Jadi masalah yang sedang dihadapi yaitu sekolah ini mengatur sistem tunjangan itu agar efisien dengan jumlah yang terbatas. Langkah berpikir komputasional yang perlu dilakukan oleh sekolah yaitu yang pertama, dekomposisi, yaitu siswa mengidentifikasi masalah seperti meminjam buku yang tersedia, memperbarui daftar buku setelah pinjam, dan mencatat penunjang. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Siswa mengenali bahwa setiap buku harus dialokasikan bagi pinjam sampai buku. Yang ketiga yaitu abstraksi. Artinya daftar peminjam dan buku yang tersedia yang memiliki solusi. Informasi tambahan tentang buku atau pinjam diabaikan.
penjelasan yang telah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita silakan untuk Ustaz. Saya penasaran, bagaimana kalau memberikan tambahan jam di luar perkataan yang melewati batas jeda waktu? Maaf, apa sebelumnya? Untuk menambah jeda pada buku perpustakaan yang berbeda tapi melewati batas waktu jam. Pertanyaan dari saudara Ustaz adalah untuk menambah jeda. Jadi sesuai yang ada di buku dan saya sudah menemukan. Baik, Ustaz. Karena tidak ada agen bertanya, saya cukup presentasi hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk 3 kelompok tadi yang sudah maju depan. Setelah melihat teman kalian menyajikan masalah, kemudian menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah tadi. Oke, kelompok 1. Menurut kamu hal yang tidak penting dari masalah yang kamu hadapi itu apa, Mas? Hal yang tidak penting? Tidak mengajar pelajaran awal terjadi. Oke, baik, silakan disiapkan kembali kertasnya. Kita akan lakukan asesmen berikutnya untuk menguji kalian ya. Oke, asesmennya. Apa itu pemikiran komputasional dan mengapa itu penting? Silakan di depan. Jawabannya 1. Pemikiran komputasional adalah proses pemecahan masalah yang melibatkan pemecahan masalah melalui pola dan untuk meningkatkan efektivitas dan dapat dilakukan berbagai bidang. Pemikiran komputasional dilakukan dalam teknologi model dan ini adalah metode yang digunakan secara eksklusif dalam matematika. Terus pemikiran komputasional hanya tentang penampilan model. Silakan jawabannya disiapkan agar objek. Oke. Oke, baik, kuisnya kita akhiri. Oke, teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya aku. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin bertanya, mari kita refleksikan dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Materi betul. Terus mungkin merasa susah nggak dengan materinya? Terus Gojek atau Grab atau Shopee atau Tokopedia, ada yang ingin bertanya tentang seperti itu? Pernah belajar wes? Ada? Ada. Pernah tahu ya? Ya, pernah baru. Oke, anak semuanya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa kita bawa pulang sebagai bekal untuk pembelajaran esok hari. Terima kasih. Selamat itu pada bersama Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih telah mengikuti bersama Bangga. Silakan berdoa. Di kelas silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Pada untuk mengajar tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Enggar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelasnya? Sudah Bu. Untuk indikator pembelajarannya, tujuan yang kemarin jenengan lakukan apakah sudah tercapai? Alhamdulillah tiga-tiganya tercapai. Ya, meskipun pada saat ada sedikit kendala yang pas terakhir pendokumentasian waktu anaknya mendekatkan kamera itu kurang begitu jelas, tapi tereksekusi dengan baik. Oke. Cuma itu saja ya kelemahannya ya Pak ya. Iya. Kemudian dari tujuan pembelajaran jenengan yang ketiga-tiganya tercapai, kemudian kira-kira itu anak yang sudah melakukan pembelajaran itu untuk kedepannya dia atau mereka melakukan inovasi, mau membuat aplikasi apa seperti itu sudah ada belum Bapak? Jadi kedepannya kita ini karena ini kan berpikir komputasional nih. Yeah. Berpikir komputasional itu bagaimana menerapkan langkah-langkah berpikir yang mirip dengan komputer. Yeah. Alhamdulillah sudah terstruktur, mereka mengangkat dari masalah yang ada di sekitar mereka gitu. Yeah. Nah, terus sebenarnya saya juga sudah mengajarkan kepada mereka meskipun masih berjalan itu game development. Okay. Jadi kedepannya nanti insya Allah akan lari ke situ. Kita akan buat game yang yang mengadaptasi dari wilayah anak sendiri itu. Itu untuk pembelajaran kedepannya nih Pak? Pembelajaran kedepannya setelah berpikir komputasional nanti itu. Dari yang jenengan lakukan tadi yang berpikir komputasional terus mengarah ke menjalankan game development, itu skala anak bisa mengerjakannya atau menyelesaikannya itu berapa? Dari 0 sampai 10? Begini Bu, kita harus realistis nih. Yeah. Kemarin alhamdulillah saat asesmen terakhir itu dari sejumlah anak yang masuk itu masih ada sekitar 6 anak yang
belum sempurna tercapai, ada sekitar 6 anak ya. Jadi mungkin sekitar 70% belum tercapai, meskipun nanti kedepannya masih bisa diperbaiki. Nah, untuk keberlanjutannya setelah materi berpikir komputasional ini, itu harusnya kita itu nanti mengarah ke namanya, kalau di informatika itu praktek lintas bidang, PLB. Nah, PLB ini adalah kita bisa anak-anak itu nanti menganalisis kebutuhan, terus kemudian menciptakan sebuah rekayasa yang nanti bisa berupa game atau aplikasi seperti itu. Nah, kalau ditanya seberapa positif kita bisa mencapai itu, kemungkinan itu ya 70%. Berarti peluang untuk mencapai itu 70%. 70%, karena gini, mohon maaf, tidak semua anak itu punya grade yang sama. Jadi kalau anak yang logiknya kurang, itu otomatis akan kita bawa ke grafisnya atau mungkin desain gambarnya, desain karakternya. Terus kemudian anak yang kurang begitu mampu dalam hal menggambar, nanti kita akan ajak mereka untuk belajar memanajemen, bagaimana mengingatkan temannya, tugas-tugasnya, seperti itu. Kalau anak yang logiknya kuat, otomatis nanti akan langsung ke codingnya atau programnya, sesuai kebutuhan, teaching at the right level. Oke, berarti itu nanti pembelajaran berikutnya adalah lebih ke berpihak ke anak. Oke, harusnya seperti itu. Kemudian setelah nanti kira-kira peluangnya 70%, terusan pembelajaran berpihak ke anak, kira-kira hambatan kedepannya yang mungkin terjadi saat melakukan eksekusi itu seperti apa? Kalau untuk hambatan itu, fasilitas itu sebenarnya bukan menjadi hambatan, tapi fasilitas yang mendukung itu harusnya bisa lebih membantu. Seandainya tadi 70%, dengan fasilitas mungkin yang akan ditambah atau agak memenuhi kebutuhan anak, itu mungkin bisa kita naikkan sedikit, sekitar 5-10%, jadi mungkin 80%. Hambatannya itu fasilitas tadi sebenarnya, tapi semoga tidak menjadi hambatan karena nanti kita akan carikan solusi alternatif lain. Oke, itu selain fasilitas ada hambatan lain nggak dari pihak anaknya atau siswa? Kalau hambatan yang lain mungkin ini ini sesuatu yang baru. Praktik lintas bidang itu kan bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu memang yang menjadi finish dari informatika, menjadi titik akhir tujuan. Karena itu merangkai pengetahuan yang sebelum-sebelumnya untuk akhirnya dirangkai menjadi sebuah kombinasi yang nanti akan melahirkan sebuah karya anak, terus kemudian itu bersumber dari kemampuan mereka yang berbeda-beda gitu ya. Kita benar-benar pengen mencoba untuk memanfaatkan itu kondisi anak dan menekan mereka untuk gimana caranya menjadi maksimal gitu. Oke. Untuk tadi kan hambatannya sudah fasilitas yang mungkin bisa dinaikkan nanti akan menjadi peluangnya 80%. Iya, mungkin 80%. Mempermudah anak. Terus ada hal yang kemarin itu hal yang finish dari informatika tadi adalah membuat aplikasi. Terus solusi jika fasilitas masih standar. Jika fasilitas masih standar itu memang belum ada solusinya. Tapi saya punya anak yang memang sementara ini gambarnya masih di kertas. Tapi saya pribadi sudah menyiapkan iPad untuk mereka. Jadi setiap desain mereka itu nanti kita olah kembali menggunakan iPad untuk dijadikan gambar ilustrasi yang siap untuk diekspor ke gamenya. Meskipun iPad-nya baru satu ya, tapi nanti kita per kelompok itu nanti kita akan ambil 3-4 anak yang benar-benar memang bisa gambar. Nah, itu kita arahkan untuk ke grafisnya. Itu untuk soal fasilitas tadi. Terus kemudian untuk komputernya apakah memadai atau memang kuat untuk mengangkat software tersebut. Sementara alhamdulillah sudah saya coba beberapa aplikasi dan yang paling ringan sudah ketemu. Jadi memang hambatannya memang tinggal yang dari grafis, gimana caranya gambar manual tadi menjadi gambar yang grafis ready to use gitu. Oke, berarti nanti kalau untuk aplikasi bisa disiapkan dari masih jalan bisa, sendiri, ya. kemudian nanti anak Kemudian anak-anak sudah ketemu software yang cocok. Sudah ketemu software yang cocok, aplikasi yang lebih ringan seperti Betul, itu. namanya Godot. Oh, yang kemarin Pak? Iya, Oke. Untuk yang grafisnya itu masih sedikit berat. Iya betul, karena kita memang butuh drawing deh, kita butuh drawing pen. Kita butuh drawing tablet sama drawing pen-nya itu, dan kebetulan di sekolah kita belum punya. Karena di sekolah belum punya, tapi alhamdulillah saya juga sudah ada sendiri.
Jadi saya sudah berjalan adalah saya sudah ngajarin anak untuk drawing di iPad saya sih, begitu. Oke. Kemudian setelah tadi ada hambatannya sudah ketemu, solusinya juga sudah ketemu. Untuk rencana aksi jenengan itu seperti apa, Pak? Kedepan ini Untuk setelah mencapai tujuan jenengan. rencana aksi ini mungkin setelah selesai semua berpikir komputasional sudah selesai. Tapi mungkin sebelum itu saya harus review kembali itu. Menindaklanjuti anak-anak yang belum tercapai itu, kita sempurnakan dulu pemahamannya, kita ajak gali lagi. Setelah itu kalau mereka sudah benar-benar matang dan siap, kita akan masuk ke PLB itu, praktek lintas bidang namanya. Kalau di informatika. Lintas bidang, PLB, praktek lintas bidang. Bukan PPL ya, Pak? Bukan. Oke. Praktek lintas bidang. Memang ada di informatika itu yang paling berat sebenarnya, karena nanti butuh banyak ini. Oke. Ya, selain untuk setelah mereview kembali untuk praktek PLB tadi, adalah setelah anak selesai berarti anak sudah tuntas semuanya. Kemudian rencana selanjutnya jenengan apa? PLB itu alhamdulillah gini Bu. Di MGMP yang kemarin kita sudah bersepakat bersama MGMP Informatika Kabupaten Rembang. Itu kita tuh pengen ngadain semacam kayak perlombaan gitu. Dan perlombaan karya anak gitu. Intinya itu nanti kita informatika MGMP Informatika. Memang sekarang masih digodok. Mungkin kalau misalnya jadi itu diantaranya nanti akan ada web developing, terus kemudian game sama desain. Memang sudah kita siapkan di situ. Jadi nanti kalau seandainya PLB kita di sekolah ini kok tercapai, bisa kita bawa keluar untuk dilombakan bersama sekolah-sekolah yang lain. Kedepannya seperti itu. Untuk prioritas yang kan ini nanti ada perlombaan, review kembali, ada lombanya macam-macam tadi ya, Pak. Kemudian nanti prioritas yang pertama kali jenengan lakukan atau rencana jenengan untuk dieksekusi yang mana dulu? Iya, betul. Kalau saya game development. Oh, game development. Iya, sebenarnya ada juga IoT yang pakai Arduino itu. Cuman saya karena P5 saya sudah melaksanakan RTL, rekayasa teknologi, kok agak bosan. Besok itu yang sama-sama gini biar adil. Kalau biar adil, jadi semua sekolah itu sudah sepakat mungkin game development atau web development gitu. Memang agak melenceng ya itu pelajaran SMK, tapi guru-gurunya ini dari MGMP mencoba untuk naik level. Game development itu yang permainan game yang berkelanjutan itu, Pak? Iya. Oh, itu. Semoga bisa istiqomah untuk belajar. Karena saya juga harus belajar lagi. Oke, itu tadi kan prioritasnya game development sama IoT kan? Iya. Kemudian Sama web. Sama web. 3 berarti. IoT-nya sambil jalan. Oh, berarti 1 game, 2-nya web, 3-nya baru IoT ya, Pak ya? IoT, ya. Kemudian strateginya jenengan. Strategi untuk pengajaran ke anak nih. Strategi saya memang nggak bisa semuanya Bu. Jadi sama, kita harus menggunakan TRL gitu, pendekatannya teaching at the right level, karena nggak bisa kita paksakan anak itu, karena anak itu punya gift-nya sendiri ya, punya punya kemampuan mereka sendiri-sendiri. Saya tidak bisa memaksakan. Jadi strategi yang saya gunakan adalah teaching at the right level. Anak yang bagus logikanya kita seleksi, kita arahkan ke pengkodingan. Kemudian anak yang kurang bisa, untuk implementasi yang sudah kita lakukan di IoT kemarin, di rekayasa teknologi. Anak yang bagus codingnya, logikanya kita ajak ke coding. Terus kemudian yang kurang bagus, karena nanti itu finishing di P5-nya itu bikin market, smart home. Nah, mereka saya arahkan untuk membuat bangunan marketnya, minimarket itu. Minimarket sekolah ya, Pak? Minimarket sekolah, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Oke, itu untuk jangka waktunya. Jangka waktunya strateginya kemarin banyak tuh. Iya. Untuk jangka waktunya berapa lama kira-kira? Untuk yang ini yang sekarang yang ini game development sama. Kalau game development mungkin lebih akan memakan banyak waktu. Kira-kira? Berapa? 1 bulan, 2 bulan? Oh, lebih. Game development itu kalau hanya untuk menghasilkan game yang sederhana itu 2 bulan cukup. Tapi kalau yang game yang punya tingkat level penyelesaian lebih jauh atau menggunakan logika, misalkan kita mau bikin game yang menerapkan ada pembelajaran di dalamnya, itu nanti butuh butuh sumbangsih dari teman-teman guru juga, misalkan guru fisika,
guru kuliah atau bahkan guru PPKN yang pengen menanamkan budi pekerti di dalam gamenya, pengen dimasukin gitu ya, nanti biar muncul elemen itunya di dalam game itu nanti butuh sinkronisasi juga dengan guru yang lain. Mungkin ya 4 sampai 5 bulan, berarti 1 semester bisa itu. Kalau memasukkan semua elemen tersebut gitu. Iya, 4 sampai 6 bulan. Gitu. Karena PLB itu sepertinya memang memakan satu semester. 1 semester mungkin malah kurang ya? Malah kurang mungkin. Kalau mau perfect ya? Mau perfect. Oke. Kemudian apa ukuran, berarti kalau ini kan jangka waktu, ukuran keberhasilan. Nah, ukuran keberhasilan ini dari pelaksanaan game salah satu dari yang sudah iya, sampai. ukuran keberhasilan ini seharusnya jangan dinilai dari aplikasinya bagus atau tidak. Iya. Iya, termasuk dari kegigihan anak saat proses pembelajaran. Kemudian enggak mungkin anak itu 100% selalu on power ya, selalu mereka bersemangat dalam belajar itu enggak. Menurut saya ukuran yang terbaik adalah ketika mereka mengikuti pembelajaran, kemudian mereka jujur dengan proses pembelajaran. Seandainya mereka sedang buntu, mereka mengalami yang namanya blocking idea, artinya wah saya lagi nggak bisa berpikir Bapak, harusnya kita ajak mereka untuk relax sebentar. Nah, ukuran pembelajaran berarti menurut saya pribadi dengan mereka mengikuti sampai selesai semua alurnya, timelinenya, itu menurut saya sudah berhasil. Karena hasil akhir itu menurut saya jangan dinilai produknya. Poin plus ya. Betul. Hasil akhir itu hanya bonus. Oke. Seperti itu. Cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan kayak anak mengalami blocking tadi, itu seperti apa? Harus brainstorming. Seperti apa itu? Brainstorming itu berarti gampang kok. Itu kita tinggal ajak mereka untuk nonton film, kemudian melihat review video YouTuber itu yang bikin game-game itu. Nanti mereka kan dapat mekanisme yang baru, terus kemudian ide yang baru gitu. Oke, berarti itu nanti yang untuk mencari brainstorming kan ada di YouTube juga. Itu yang mencari anak sendiri atau gini, game itu cakupannya sangat luas gitu. Iya. Ada ada role player, terus kemudian ada platformer, terus kemudian ada game yang basicnya adalah drag and drop, dan banyak. Nah kalau saya, karena ini adalah kebutuhan mereka yang berdasar dari kebutuhan mereka, saya sangat menyarankan anak-anak untuk bebas mencari. Saya tidak akan mengarahkan dalam hal inspirasi, karena inspirasi itu menurut saya harusnya datang dari anak sendiri. Kita hanya mengarahkan, kemudian menunjukkan jalan kepada mereka. Inspirasi tetap harus dari mereka, ide juga harus mereka. Di sini ya berarti jenengan sebagai fasilitator, jika anak bertanya baru dijawab. Untuk mencari materi, mengeluarkan blok idea, memecah itu anak sendiri seperti itu nih Bapak. Untuk tanggung jawab, apa komitmen Bapak komitmen jenengan terhadap rencana aksi? Komitmen saya seharusnya berhasil. Komitmen saya sih harusnya tercapai semua yang menjadi tujuan saya tadi. Tercapai ya. Harusnya tercapai. Tercapai berarti tidak semua game selesai, tapi anak mengikuti semua prosesnya. Betul. Karena kodrat manusia itu berbeda-beda. Kemudian siapa yang dapat membantu jenengan dalam menjaga komitmen supaya tetap fokus, atau ibaratnya kalau lagi capek, bad mood, untuk yang mengingatkan atau yang membantu jenengan? Sebenarnya malah yang saya ini based on ini ya, pengalaman ya, anak-anak tersebut. Betul. Karena saya itu adalah tipikal guru yang kalau terlambat masuk lab di WA. Materinya kok belum berjalan di WA. Maksudnya belum berjalan begini. Setiap kelas itu memiliki pacu yang berbeda-beda. Ada kita punya 8 kelas. Ada kelas yang paling terlambat dan ada yang kelas yang sangat paling advance atau paling cepat. Itu based on ini ya, pengalaman. Yang menjadi pemicu saya itu malah anak-anak. Karena mereka akan nagih terus ke kita. Sampai dicari-cari. Iya. Dengan juga saksinya. Iya. Saya juga di WA dicari, diomelin. Bapak kok enggak belum masuk gimana ini? Iya, saya juga kena omelin. Iya, yang diomelin juga jenengan. Yang dicari saya, yang diomelin jenengan. Jadi itu korban saya masuk ya. Oke, untuk yang ketiga, untuk yang terakhir, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tadi sudah merencanakan, sudah
kira-kira hambatannya, solusi, terus rencana yang jenengan sudah jenengan jabarkan detail sekali sampai jangka waktu sampai ke tanggung jawab tindak lanjutin jenengan pastinya Bismillah. Bismillah. Harus karena Bismillah itu dengan nama Allah berarti kita harus memulai. Tindak lanjut itu tadi semua itu kan hanya niat perencanaan. Berarti tindak lanjut ya harusnya tercapai dan dijalankan. Bukan cuma berhenti sampai sesi ini saja nih. Tapi memang itu target saya. Jadi tindak lanjutnya adalah memang melaksanakan apa yang sudah dijabarkan tadi. Penting. Semoga rencana jenengan, niat jenengan diawali dengan Bismillah, terlaksana dengan maksimal. Amin, terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi di sesi coaching berikutnya. Siap, terima kasih banyak untuk masukannya, saran dan semua ide-idenya tadi saya terima. Semoga bisa saya terapkan nantinya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.